Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, keramahan dan kepadatan penduduknya, kemacetan lalu lintasnya, sampai keegoisan para pemimpinnya, seperti negeri para koruptor. Sih nggak ada. Semakin kesini, semakin banyak yang membicarakan tentang korupsi. Dari pemerintahan yang berkoar-koar anti korupsi, namun entah, nyatanya banyak berita kasus penyelundupan dana dari dalam pemerintahan itu sendiri. Banyak mahasiswa yang meninggalkan kelasnya untuk turun ke jalan demo anti korupsi dan digiring keamanan karena demo dengan anarki. Lalu siapa yang pantas disebut korupsi? Siapa yang patut disalahkan? Korupsi bukan lagi hal yang tabu di telinga kita. Akan seperti apa jadinya negara ini jika sosok-sosok penerusnya saja hanya mementingkan isi perut sendiri? Seberapa dalam pemahaman orang di sekitar kita tentang korupsi? Orang banyak melakukan korupsi itu karena kebiasaan. Nah, kebiasaan orang tersebut sering melakukan seperti misalkan terlambat seorang mahasiswa. Nah, biasanya seorang mahasiswa itu ketika sudah asyik untuk melakukan hal terlambat tersebut ya, maka kebiasaannya berlanjut gitu loh. Nah, itu ya, menambahkan Alvan tadi itu, kalau misalnya budaya korupsi itu tumbuh karena ya kurangnya kita akan sifat malu ya. Masih banyak yang masih nggak ada rasa malu untuk datang terlambat, terus nggak ada rasa malu untuk berbuat nggak tanggung jawab. Nah, itu sudah muncul tandanya korupsi. Karena menurut saya orang korupsi itu karena dia dalam dirinya tidak ada kepuasan dalam diri, jadi dia lebih mementingkan duniawi, mementingkan diri sendiri. Dia tuh egois karena dia ingin memenuhi keinginan dia sendiri, makanya dia melakukan tindakan tersebut. Terima kasih. Menurut saya dong, penyebab dari korupsi itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah mengakar di Indonesia. Jadi sebenarnya korupsi itu sudah lama terjadi dan terus berulang terjadi, sehingga seperti sudah kesalahan tapi yang lazim. Menurut saya penyebab korupsi itu bisa dari internal sama eksternal. Terus kalau misalnya internal kan bisa dari sifat orangnya sendiri, eksternal ya dorongan dari pihak organisasi atau apa. Tapi kalau opini sendiri sih sebenarnya korupsi itu karena sifat manusia yang kayak was-was atau tidak nyaman dengan masa depan. Mungkin penghasilan bulanannya itu kurang, jadi dia bertindak mungkin secara mau nggak mau dia harus korupsi biar penghasilannya itu bulanannya ketutup buat kehidupan sehari-harinya. Mungkin Orang korupsi ya, itu karakter sih, sama otomatis gaya hidup juga sih. Mungkin rata-rata sih orang memang kayak gitu, jadi nggak menutup kemungkinan orang-orang juga khilaf buat namanya ngambil uang bukan haknya dia. Menurut Bapak sendiri, kenapa sih orang-orang korupsi? Masalahnya kalau nggak korupsi itu kayaknya model kayak kita makan sehari-hari gitu. Jadi ternyata yang biasanya korupsi itu kalau nggak korupsi kayak kurang enak gitu. Menurut Bapak, kenapa sih orang yang bisa melakukan korupsi itu alasannya kenapa? Orang bisa melakukan korupsi itu pertama karena ada kesempatan ya. Lalu ada sistem yang kurang, di sistem kontrol yang kurang bagus. Ketika ada sistem kontrol yang kurang bagus, maka di situ ada peluang, dan kalau kebutuhan semua pasti ada kebutuhan. Cuma tadi peluang itu yang bikin orang jadi memanfaatkan celah itu. Untuk berbuat dalam anti korupsi yaitu ketua KPK sebelumnya itu Arsyad Samad. Kalau aku Ahok, karena aku memilih Ahok sebagai sosok yang menjadi panutan ya anti korupsi itu karena Ahok itu bisa membuat sistem yang bisa mempersempit peluang terjadinya korupsi, dan juga dia terkenal juga atas ketegasannya dalam menghukum para perilaku yang pegawai-pegawai PNS yang
nyeleweng gitu-gitu, dia berani untuk menindak tegas. Makanya itu jadi salah satu panutan gue buat untuk bisa bertindak seperti beliau. Terlepas dari kasus yang kemarin ya. Nah, kalau saya memilih Abraham Samad sebagai tokoh anti korupsi yang saya pilih, yaitu karena dia ketika didakwa kasus pidana dan dia sebagai posisi ketua KPK terancam, tetapi dia tetap memperjuangkan posisinya tersebut dengan tetap melawan kasus-kasus dilibas-libas kasus korupsi yang ada gitu. Jadi dia tetap melawan anti korupsi ketika dia posisinya terjebak, terpojok, tetapi dia tetap berjuang melawan anti korupsi tersebut. Menurut saya tokoh anti korupsi yang saya kagumi adalah salah satunya mantan ketua KPK yaitu Antasari Azhar, karena menurut saya dalam tugasnya beliau melaksanakan tugasnya dengan baik dan pada akhirnya beliau dibenci. Ada beberapa tokoh yang menjatuhkannya demi kepentingan pribadi. Jadi beliau dijatuhkan dan dijebloskan penjara. Sampai sekarang beliau telah keluar dan beliau masih tetap berdedikasi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ayah saya, karena ayah saya selalu mengajarkan untuk disiplin terhadap waktu, untuk menghargai waktu. Kalau tokoh yang inspirasi lebih ke Pak Ahok, karena dia dilihat dari korupsi waktu juga dia disiplin banget sama waktu, terus tentang kerja, etos kerjanya bagus, terus juga pokoknya dia tuh nggak banget dengan korupsi apapun itu jenisnya, nggak hanya korupsi uang aja. Mungkin Ibu Sri Mulyani, dia mungkin lebih tegas walaupun dia perempuan. Mungkin juga bersih kali ya, dia jauh. Mungkin buat kata-kata korupsi dari dirinya tuh mungkin nggak ada. Tokoh anti korupsi itu menurut saya sih nggak ada. Rata-rata orang korupsi semua masalahnya. Kelihatannya orang baik tapi juga bakal keusut, bakal jadi korupsi juga jabat. Paling bos saya sih, saya tahu bos saya nggak korupsi, bos saya gitu. Terusnya alasannya saya tahu bos saya karena selalu sama dia juga, karena kerja partner sama dia lah. Jadi dia nggak, saya tahu kepribadiannya dia. Buat Bapak sendiri tokoh yang anti korupsi siapa sih Pak? Tokoh anti korupsi itu ya model kayak siapa ya di sini yang kira-kira ya, model kayak teman saya deh. Teman saya ada tuh orangnya ya, udah jujur, kata misalnya ada apa-apa tuh dia kata nggak mau tahu gitu. Jadi pokoknya dia belak-belakan dah. Namanya siapa? Ya namanya Dayat. Tokoh yang menginspirasi Bapak anti korupsi untuk tokoh Ini semua banyak ya tokoh anti korupsi, tapi menurut Bapak Wapres kita ya, Muhammad Hatta sebagai tokoh anti korupsi. Kalau polisi mungkin enggak sih sebagai Muhammad Hatta, karena dia bisa membedakan mana yang urusan pemerintah, mana yang urusan pribadi atau keluarga. Ketika sudah dia bisa mengkaplingkan itu dan meyakinkan orang-orang di sekitarnya, ya insya Allah terhindar dari praktek-praktek penyalahgunaan. Musnahkan. Satu kata buat korupsi, kotor. Satu kata untuk pelaku korupsi, hukum mati. Kalau seandainya gini, kalau ada istilahnya ada yang korupsi, rantas tuntas dan habiskan. Segera sudahi, perbaiki diri, tobat, dan jadilah yang terbaik buat negeri. Ayo lawan korupsi.